Wih, ada box ikan tiba nih. Loh, ada dua ya? Iya, Pak. Wah, ada dua box ikan tiba nih. Mantap, mantap. Oke. Halo teman-teman semua. Wah, ini hari yang mantap nih. Kita kedatangan dua box ikan hari ini. Penasaran juga nih apa ya isinya ya yang datang hari ini. Coba kita review ya hari ini ikan yang tiba apa aja, tapi mungkin nggak terlalu banyak mereview detail terkait ikannya, tapi kali ini kita akan membahas bagaimana sih step by stepnya penanganan ketika ikan koi ini baru tiba, mulai dari pengecekan ikannya sampai step by step kita masukkan ke bak karantinanya agar ikan ini bisa sehat sebelum kita masukkan ke kolam, gitu ya. Oke teman-teman, stay tune terus di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama penghobi-penghobi baru yang bingung nih bagaimana agar karantina ikan baru bisa sehat dan bebas dari penyakit dan kematian. Pertama yang mungkin kita perlu pastikan ya pastinya kondisi boxnya ya, tidak ada yang penyok, tidak ada yang pecah dan lain-lain. Lalu kita coba buka. Oke. Lalu berikutnya yang perlu kita pastikan adalah kondisi plastiknya ya. Oksigennya masih aman. Lalu di dalam airnya juga tidak terlalu keruh, gitu ya. Tidak banyak kotoran ikan. Jadi ini termasuk yang oke. Lalu kita buka lagi box yang kedua. Oke, yang box kedua juga, wah, puji Tuhannya juga bagus ya, kondisi oksigen dan ikannya, gitu. Mungkin kalau teman-teman mau lihat bagaimana sih kondisi yang bagus, mungkin kameramen boleh di shoot. Kondisi plastik dan kondisi air yang sehat pada saat ikan tiba. Jadi tidak ada busa berlebih, tidak ada kotoran berlebih, dan ikannya tidak ada yang miring. Posisinya berenangnya tegap. Oke. Setelah tadi sudah dilihat ya bagaimana kondisi air, kondisi plastik ya. Kalau ini ya agak kempes, wajar karena memang dari pagi ya, pesawat pagi, dari kargonya pasti sudah dari subuh mungkin ya, sudah dikasih ke kargo, lalu tiba di bandara di sini tadi jam 9 pagi. Nah ini tiba ini jam 12, jam 1 ya. Oke, sekarang kita buka plastiknya. Ya, oke ya, puji Tuhan ikannya sehat dan aman semua. Oke, pada saat kita buka langsung kita kasih aerator ya. Ya, oke, sekarang kita masuk ke box yang kedua ya.
Ya, puji Tuhan, alhamdulillah ikannya sehat semua. Ya, kita masukkan juga aerator, jangan lupa teman-teman ya. Oke. Setelah sudah kita masukkan aerator, proses berikutnya adalah adaptasi air dengan air yang akan kita pakai untuk di bak karantina. Kenapa proses adaptasi itu penting? Karena kalau kita pegang ini biasanya pengiriman airnya agak dingin gitu, dan pasti ini airnya berbeda dengan box karantina kita, sehingga kita perlu adaptasikan, kita perlu campur sekitar 50% dengan air karantina kita. Oke. Ya. Ya. Terus ya, yang box satunya juga kita masukkan air dari bak karantina. Ya, oke. Setelah itu kita akan tunggu kurang lebih sekitar 30 menit agar air bisa menyatu dan ikan bisa adaptasi. Sembari menunggu, kita juga bisa melihat kondisi fisik dari ikan setelah tiba, setelah dalam pengiriman, kira-kira seperti apa. Apa saja sih yang perlu kita cek? Yang pertama biasanya gerak-gerik ikan, kalau ikan cukup lincah. Lalu yang kedua, tidak ada kemerahan dalam sisik ataupun skin ikan gitu. Kalaupun memang ada kemerahan sedikit, biasanya efek stres dalam perjalanan. Ya, itu wajar kalau ada urat ya, seperti ini. Kalau kelihatan ada sedikit urat, ini wajar selama lendir ikan masih aman ya. Gitu. Lalu berikutnya ya perlu dicek lendirnya masih aman. Lendir menandakan berarti ikannya sehat dan tidak ada sisik yang terkena penyakit. Oke, kalau di sini overall semuanya bisa dikatakan sehat ya. Berarti kalau ikan sehat seperti ini, proses karantina dari pengirim dan dari handling dari kargo bisa dikatakan cukup baik. Gitu. Oke, box yang pertama sudah kita selesai cek. Sekarang kita cek box yang kedua. Oke, untuk kondisi ikan juga kurang lebih sama ya, sehat, lincah. Oke. Ya. Oke, setelah kita cek, sekarang kita akan menunggu kurang lebih 30 menit untuk proses adaptasi ikan, atau biasa yang disebut dengan proses aklimasi air, proses adaptasi air gitu. Oke, kalau gitu kita tunggu dulu ya 30 menit sambil boxnya ditutup kembali. Ya, oke teman-teman, ini sudah kurang lebih 1 jam ya kita lakukan proses adaptasi. Tadi setelah 30 menit awal kita kasih air dari karantina, kita sudah kasih lagi yang kedua. Jadi kurang lebih kita sudah nunggu 30 menit kali 2 lah, 1 jam.
Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Di depan saya ini ada apa sih? Ini bak biru yang berisi full air dari karantina. Gitu. Tujuannya untuk apa? Nanti ikan kita akan pindahkan ke sini untuk bisa mengecek kondisi fisik ikan secara lebih jelas. Itu lalu juga untuk keperluan dokumentasi. Gitu. Nanti kita akan sedikit-sedikit membahas juga ya kualitas ikan yang datang hari ini seperti apa sih, gitu ya. Oke, sekarang kita buka. Ya. Nah, puji Tuhannya ikannya sehat semua. Berarti bisa dikatakan proses adaptasinya sudah oke. Gitu. Ya, mungkin kita akan shoot lebih dekat lagi ya untuk proses melihat ikannya secara lebih jelas. Ya, oke, sekarang kita akan pindahkan. Untuk informasi, ini dua box ini berasal dari sumber pengirim yang sama ya. Jadi kita akan satukan di sini. Harusnya tidak apa-apa, aman ya. Oke. Ya. Ini yang pertama ada Gosiki import Kano Koi Farm. Ya, bodinya bisa dilihat ya. Lalu kualitas dari warna hitam dan merahnya cukup solid. Ya, berikutnya ada Soa. Ya, Maruten Soa ya. Jadi Motogoronya imbang. Warna beni merahnya juga ya, hampir balance lah dari kepala, tengah dan belakang. Suminya juga cukup balance ya, walaupun belum 100% finish. Ya, berikutnya ada Soa lagi. Dan ini ada Kohaku. Oke. Teman-teman, jadi kita akan amati dulu kondisi ikannya mulai dari kepala sampai badan sampai ekor aman, tidak ada tanda-tanda aeromonas atau jamur ya. Di sini sudah ada 4 ikan ya. Nah, untuk proses pengecekan yang pertama, kita bisa cek dengan kasat mata ikannya semua sehat ya, sehat, lincah ya. Lalu yang kedua, secara kasat mata juga kita bisa lihat apakah ikannya ada kutu atau tidak gitu. Bekas kutu jarum, kutu jangkar ya. Yang pertama kita cek. Lalu berikutnya kita juga bisa secara kasat mata lihat sisiknya tidak ada yang kemerahan ya. Tidak ada yang aeromonas atau yang ada luka yang sangat dalam, itu tidak ada. Lalu tidak ada juga bercak-bercak putih menandakan jamur dan lain-lain, itu aman ya. Lalu setelah kita cek dengan kasat mata, berikutnya kita akan lihat, kita akan pegang badan ikan. Tujuannya untuk memastikan memang ikan ini sehat, dari secara lendirnya masih aman dan full ya gitu. Oke, jika kita sudah lakukan itu, berarti bisa dikatakan ikan ini 80% kondisi sehat gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang ingin mengecek lebih dalam, itu bisa dicek dari insang. Apakah insangnya ada keputihan jamur atau insangnya merah. Tapi kalau saya pribadi biasanya hanya melihat cukup dari gerak-gerik ikan, dari kualitas kesehatannya bisa dilihat dari fisiknya. Begitu. Oke. Jadi bisa dikatakan ini aman.
Wah, yang ini lumayan ini. Goshiki Import Kano. Ini kemarin sudah ditawar oleh Om Agus ya dari Samarinda. Rencananya beliau juga mau ambil dengan Budogoromo. Kualitasnya super untuk jenis Goshiki. Lalu ini Kohaku 3 step juga sudah sold ke Om Arif ya di Penajam. Ini sudah sold, kebetulan beliau ambil sekitar 5 sampai 6 ekor. Untuk 2 soa ini masih available. Ini masih bisa kalau teman-teman ada yang berminat. Oke. Setelah itu kita akan pindahkan ke bak karantina. Tapi sebelum itu kita akan video dulu untuk kebutuhan dokumentasi. Oke. Ya, oke teman-teman. Tadi sudah ya proses ngecek-ngeceknya. Sekarang kita akan taruh ke bak karantina. Nah, bak karantina ini airnya sudah kita siapkan hampir 1 minggu ya, dan kita sudah filtrasi. Kita juga sudah kasih garam ya 1 genggam untuk mensterilkan. Jadi bisa dikatakan bak karantina ini udah siap untuk menampung ikan yang baru tiba. Lalu untuk kondisi air ini juga sudah full adaptasi bak karantina ya, dari box styrofoam sebelumnya juga sudah kita adaptasikan gitu. Oke, jadi sekarang ikan ini kita bisa taruh di bak karantina gitu. Kalau secara kebutuhan lainnya bak karantina yang penting ada aerasi ya, aerator, lalu ada pompa, lalu ada chamber filternya juga gitu. Jadi sirkulasi dan filtrasi airnya juga cukup memadai lah. Oke, sekarang kita proses pindahkan ikan ke bak karantina ya. Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, sekarang kita ke batch video yang kedua ya. Ini ada siro mungkin hampir 50 cm ya. Untuk body lumayan, ini kemarin habis buang telur, jadi ini betina. Putihnya lumayan, suminya juga lumayan. Ini masih available. Lalu ini ada Budogoromo ya, 4 step. Ini juga sedang proses nego, ini sudah di booking oleh Om Agus ya. Ini juga ada siro. Suminya lumayan balance dan pekat, dan putihnya lumayan oke. Ya, ini juga ada siro male. Petir di kepalanya sudah hampir mau tumbuh ya. Warna hitam putihnya juga lumayan balance, masih tategoi. Seperti biasa kita lihat dulu secara kasat mata. Kutu aman, tidak ada merah-merah ya, tidak ada bekas dari kutu, baik kutu jangkar maupun kutu jarum aman. Lalu dari sisik juga tidak ada yang merah, luka atau aeromonas dan lain-lain. Dan dari segi lendir juga semuanya aman. Oke,
kita akan shoot dulu untuk dokumentasi ya. Ya, oke. Tadi yang bak kedua juga sudah ya. Sekarang kita ini bak yang ketiga. Ya, ini siro ginrin. Oh ya. Ini juga ada siro. Ya, siro. Ini tancosoa. Ini juga ada tancosoa. Ki utsuri, bodinya. Ini hi utsuri. Merahnya lumayan, patternnya lumayan, menunggu finish. Ya, ini ada tancosoa ginrin juga. Ginrinnya oke. Nah, ini ada karasi, punuknya mantap ya. Ini juga karasi, punuknya mantap ya. Wah, ini karasi juga, baby face ya. Ini juga karasi ya. Oke, seperti biasa kita cek kutunya aman ya. Lalu untuk sisik, nah ini ada beberapa yang masih luka karena pengiriman sepertinya ya. Ini memar karena pengiriman, ini merah-merah ya. Ini juga ya. Tapi biasanya kalau memar karena pengiriman ini di karantina 1 minggu pun sudah pulih. Cuma ini ada yang lumayan kasihan, sirip kanannya ada yang patah sedikit karasinya, tapi ini juga bisa pulih. Makanya itu pentingnya di karantina agar kondisi fisik ikan juga kembali fit ya. Oke, kalau gitu ini kita dokumentasi dulu ya. Sip. Ya, oke, ini bak yang terakhir ya teman-teman. Lumayan banyak, tapi kita memang sengaja review lebih detail, memang khusus untuk teman-teman semua. Oke, ini bak yang terakhir, kita masukkan ke bak karantina. Wah, karasinya bulky-bulky, punuk-punuk, baby face, dan matanya merah-merah. Semoga sehat-sehat semua dan cepat pemulihan pasca pengiriman. Oke, teman-teman semua, sudah semua ikan ya kita masukkan ke bak karantina. Nanti mungkin bisa di shoot posisi bak karantina seperti apa. Mungkin bisa dikatakan ya sedikit agak padat, tapi mudah-mudahan ikannya bisa pemulihan dengan baik selama kita bisa memastikan airnya bersih, sudah difiltrasi beberapa hari, lalu oksigen lewat aerasi, aerator ini mencukupi, dan ada pompa dan ada filter juga gitu. Jadi sekarang kita akan tutup bak karantinanya. Lalu berikutnya seperti apa lagi sih tahapan-tahapannya?
Ya, sehari 2 hari sekali kita akan lakukan ganti air baru sekitar 10-30% menyesuaikan kebutuhan. Lalu jangan lupa juga kita kasih garam ya. Mungkin dengan kapasitas seperti ini, kalau saya biasanya memberikan kurang lebih 2-4 genggam ya untuk garamnya. Garam itu tujuannya untuk menstabilkan dan membuat ikan lebih rileks gitu ya. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah lakukan pengecekan tadi dan sudah kita taruh ke bak karantina, sekarang kita cek kembali kondisi di bak karantina ketika semua sudah sehat dan kita sudah berikan garam juga tadi ya. Ini ya tanda-tanda ikan lebih rileks, itu udah berani berenang-berenang ke atas, tidak ada yang flashing, tidak ada yang collapse juga ya. Setelah itu kita akan lakukan penutupan di bak fiber di bak karantina ini. Tujuannya untuk apa sih ditutup gitu? Karena terkadang ikan-ikan yang masih proses adaptasi, kadang ada beberapa yang akan lompat keluar. Makanya penting kita lakukan penutupan bak karantina agar mencegah ikan melompat keluar. Kalau di sini saya menggunakan mika tebal ya untuk lapisan yang pertama. Oke, untuk lapisan yang kedua saya menggunakan jaring. Dan nggak lupa juga atasnya kita tutup dengan pemberat ya, box styrofoam biasanya ya, untuk mencegah ikan tidak begitu stres ya teman-teman. Jadi agar kondisinya lebih gelap dan mempercepat proses adaptasi ikan yang baru tiba. Oke, biasanya untuk pemberat di atas saya menggunakan box pakan. Nah, untuk penutupannya biasanya kalau saya agak dibuka sedikit ya, agar cahaya-cahayanya masih masuk ya. Dan jangan lupa sehari 2 hari sekali airnya perlu diganti dengan air baru, dan kita lakukan cek berkala gitu. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin itu. Untuk proses pemindahan ikan tiba dari bak karantina, setelah karantina lalu kita masukkan ke kolam, akan kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman semua, cukup sekian video kali ini ya. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal bagaimana sih step by stepnya proses ketika ikan tiba sampai kita karantina gitu. Untuk di video selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana sih ketika ikan setelah sudah di karantina lalu kita masukkan ke kolam seperti apa ya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti video ini. Kiranya semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur untuk teman-teman semua, dan saya meminta maaf kalau ada mungkin kata-kata yang kurang pas atau mungkin cara penyampaian tadi step by step yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Kiranya mungkin ada yang memiliki metode lain, boleh share di kolom komentar ya gitu. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya, dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Itu merupakan apresiasi yang sangat baik untuk kami agar kami bisa terus bersemangat memberikan informasi lewat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat, semangat semua. Salam Dedi Koi Gallery, solusi koi dari kita untuk semua. Bye, see you.